Gimana kalau hari ini kita bicara soal wahyu? Bagaimana kalau kita sama-sama belajar soal wahyu? Jujur ya, wahyu 1 aja mungkin gak selesai hari ini. Jujur mungkin gak akan selesai wahyu 1 aja. 1 sampai 20, wahyu 1 ayat 1 sampai 20. Terlalu banyak rahasia-rahasia yang perlu disingkapkan. Sekali lagi, terlalu banyak rahasia yang perlu disingkapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan kali kedua. Sekali lagi, kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan kali kedua. Tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah jelas. Lihat di Wahyu 20 di Lukas 21 ayat 10 sampai 11. Lukas 21 ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, ini arti perang. Ada perang. Kerajaan lawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Terus Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Oke, akan ada gempa bumi yang dahsyat dan ada penyakit sampar dan kelaparan. Oke, ini tanda kedatangan Tuhan. Perang, gempa, penyakit, terus krisis. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Iya, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mungkin ada hujan meteor atau apa, kita nggak tahu. Meteor shower, mana kita ngerti. Tapi yang pasti, peperangan sudah terjadi belum? Udah, saya nggak bilang perang fisik saja, battleground. Kita nggak ngomong battleground saja. Tapi yang pasti sudah terjadi perang dagang. Sebelum terjadinya perang fisik atau battleground, terjadi dulu perang dagang, perang iklim. Sampai sekarang terjadinya perang, beneran perang. Ini sudah terjadi, tapi mengarahnya kemana kita belum tahu. Gempa, saudara perhatiin gempa. Gempa, tahun 72, tahun 1972. Siapa yang udah lahir? Ferdi. Ardi. Opa. Tahun 72 itu terjadi sebanyak 4.593 kali gempa. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun 72 terjadi 4.593 kali gempa. Saudara tahu, tahun 2020, ya, itu terjadi hampir 30.000 kali gempa. 30.000 lebih kali gempa. Di 2022 sampai dengan bulan ini sudah terjadi sekitar 28.000 kali gempa. Lihat, naik terus. Tuhan pernah ngomong sama dunia ini udah kayak kayu yang rapuh. Dunia ini sudah seperti kayu rapuh. Kayu rapuh kayak apa? Rapuh. Tinggal dihancurin aja. Ya. Jadi gempa itu naik terus. Tahun 2000 aja itu terjadi 19.000 kali gempa. Tahun 2000. 2022 ini sampai dengan bulan Maret sudah tercatat 28.000 kali di seluruh dunia. Dan ini porsinya akan terus naik dan dia tidak akan berkurang. Oke, lanjutkan. Perang, kita nggak tahu larinya kemana sekarang. Perang Rusia, kita nggak tahu larinya kemana. Ini akan berhenti. Mungkin ini akan berhenti sebentar. Ya, mungkin ini akan berhenti dulu. Tapi menurut saya ini akan terjadi gebrakan penyakit lagi.
Ya, krisis ekonomi kita udah ngerti. Pak Jokowi sudah bicara dengan Sri Mulyani kemarin, ini di Indonesia toh. Dia bilang tahan berapa lama bisa nalangin BBM. Bisa berapa lama kita nalangin BBM. BBM kemarin itu nembus di angka 133. 133 dolar per barel. Ya, itu efek dari embargonya Amerika terhadap Rusia. Dan tanpa disadari, Amerika terpukul dengan adanya embargo ini. Perhatiin ya, ini akan terjadi krisis yang parah. Saudara, ingat kita doa sepakat, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong 3 kali ya. Krisis, krisis, krisis. Betul? Saya masih ingat itu, nggak akan saya lupa. Tuhan bilang krisis, krisis, krisis. Dan akan terjadi krisis yang parah. Saya udah bilang sama saudara ya, setiap tanggal 29 bulan Elul, itu bersiap akan terjadi sesuatu. Dan itu akan terjadi di bulan September. Ini akankah terjadi krisis yang parah di bulan September? Kita tidak tahu. Apakah ini tahun kedatangan Tuhan? Kita tidak tahu. Yang penting bagaimana caranya kita bersiap-siap. Gimana caranya saudara dan saya, kita semua bersiap-siap. Tanda-tandanya sudah jelas. Peperangan, gempa, penyakit, krisis, dan tanda-tanda di langit yang saat ini kita nggak tahu sampai di mana. Tapi ini menuju ke sana. Ini menuju ke sana. Bagaimana caranya kita bersiap menghadapi ini semua? Ini terjadi sebagai dampak dari berkurangnya kasih manusia akan sesamanya dan kasih manusia kepada Tuhannya. Begitu kasih manusia kepada Tuhan berkurang, kasih manusia kepada sesama juga pasti hilang. Udah patut kita bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, bagaimana caranya kita menjaga hidup ini, supaya hidup ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu adalah kitab terakhir di dalam Alkitab yang merupakan kesimpulan, kegenapan, dan perampungan seluruh isi Alkitab. Oleh sebab itu, sebagian besar isinya adalah kegenapan dari seluruh Alkitab. Ini salah satu nih perubahan iklim. Ya. Dulu bulan September, bulan April itu udah panas. Maret udah panas. Lihat sekarang hujan terus. Dan ini diperkirakan sampai bulan April. Iklim akan berubah sampai di bulan April. Ya. Tuhan pernah ngomong panas akan semakin panas. Kita udah ngalamin sampai 30 sekian, hampir 40, menembus angka 40. Dingin akan semakin dingin. Saya dengar di Eropa, itu dinginnya udah gila-gilaan. Sampai di bulan ini masih dingin. Sampai di bulan ini masih dingin. Yang seharusnya sudah masuk musim semi. Ternyata masih dingin. Ya, ini perubahan. Salah satu bentuk perubahan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kitab ini adalah kitab nubuatan. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam visi yang ditampakkan kepada manusia. Seluruh isi Alkitab mewahyukan tentang Kristus. Mulai dari Sang Pencipta sampai dengan Kristus Sang Perampung. Sekali lagi, mulai dari Kristus Sang Pencipta, dia menciptakan segala sesuatu di Kejadian, betul? Di Wahyu itu dirampungkan semua ciptaannya. Dirampungkan semuanya. Oleh sebab itu, kata Alfa dan Omega muncul hanya dalam kitab Wahyu. Sekali lagi,
kata Alfa dan Omega hanya muncul di kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Iya. Coba lihat lagi, Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Jangan takut, aku yang awal, aku yang menciptakan, dan aku yang merampungkan semuanya. Alfa dan Omega. Banyak lagi, saudara bisa lihat di Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayatnya ke-13. Nggak usah dibaca, dicatat aja. Alkitab dimulai dengan kata Allah. Saya udah pernah ngomong sama saudara. Alkitab dimulai dengan kata Allah. Ditutup dengan kata Amin. Diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan perampungan oleh kasih karunia. Wahyu 22 ayat 21. Wahyu 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, jadi gini. Alkitab dimulai dengan kata Allah, ditutup dengan kata amin. Diawali dengan penciptaan dan diakhiri dengan kasih karunia. Yang artinya Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah sumber kasih karunia dan manusia adalah sasarannya atau target dari kasih itu. Siapapun yang mau menerimanya akan mengalami kasih karunia dari Allah. Allah hendak menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya dengan mengutus anak tunggalnya agar siapapun yang menyatu dengan Dia sebagai kasih itu, kasih-Nya benar-benar dapat disalurkan. Saudara akan mengalami kasih-Nya kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan diri kepada Dia. Mazmur 110:33 ayatnya ketiga. ayatnya ketiga. Mazmur. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat ya. Kasih Tuhan mengalir kepada saudara dan saya, disalurkan seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Kasih-Nya akan mengalir kepada siapapun yang mau menyatu dengan Dia. Saudara, simak baik-baik. Kitab ini juga merupakan wahyu Kristus kepada gereja. Wahyu Kristus kepada gereja. Saudara bisa lihat di pasal 1 dan seterusnya. Karya penebusannya. Pasal 7 dan pasal 15. Karya penebusan Kristus ada di pasal 7 dan pasal 15. Pribadinya yang menang atas maut itu di pasal 12. Buah sulung yang pertama kali bangkit itu di pasal 14. Mempelai laki-laki yang mempersunting mempelai perempuan ada di pasal 19. Yerusalem baru sebagai tempat perhentian terakhir ada di pasal 21 dan 22. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak benar-benar belajarin, saudara akan bingung sendiri baca wahyu. Kenapa? Karena dari sini, dari depan bisa lari ke belakang, dari belakang bisa lari lagi ke depan. Wahyu adalah kitab yang tidak beraturan letaknya.
itu seperti puzzle yang harus diurut satu persatu. Saya ulang sekali lagi, ini tidak beraturan. Jadi kalau belajarin kitab Wahyu secara berurut, kita bingung sendiri nanti. Sekali lagi, saudara lihat ya, saudara lihat. Wahyu Kristus sebagai kepala gereja itu ada di pasal 1. Karya penebusannya ada di pasal 7 dan pasal 15. Pribadinya yang menang atas maut itu ada di pasal 12. Dia sebagai buah sulung yang pertama kali bangkit itu ada di pasal 14. Mempelai laki-laki yang mempersunting mempelai perempuan itu ada di pasal 19. Yerusalem baru sebagai perhentian terakhir ada di pasal 21 dan 22. So bisa memperhatikan ketidakberaturannya. Ya. Jadi dia menang di sini di 12. Saudara ngelihat di pasal 1, pasal 2 itu tentang ketujuh gereja. Ketujuh gereja itu melambangkan apa? Pertumbuhan dari gereja, pertumbuhan gereja dari mulai Efesus sampai dengan Laodikia. Masalah-masalah yang dihadapi gereja, masalah-masalah yang dihadapi gereja. Dan itu yang bisa kita petik sampai saat ini. Ternyata masalahnya begini, ada ini, kalau terjadi ini akan terjadi ini, kalau terjadi ini akan terjadi ini. Ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Sampai sini masih bisa ngikutin? Sampai sini masih bisa ngikutin? Terus kita lanjutkan. Begitu saudara sudah ngelihat sampai di Wahyu, sampai di Efesus, sampai di jemaat di Laodikia, begitu saudara maju, nanti sampai balik lagi. Yesus dibawa ke surga, di Wahyu 12, dia menang. Terus di Wahyu 14, muncul lagi, dia menang, dia sebagai buah sulung yang bangkit. Nggak beraturan kan? Nggak beraturan kan? Nggak beraturan. Jadi saya bilang, ini seperti teka-teki, seperti puzzle. Sekali lagi saya bilang, orang yang belajar wahyu, jangan berpikir, gue udah pasti benar. Kenapa? Karena ini kitab nubuatan. Nubuatan. Kitab tafsir yang nggak bisa dibilang 100% benar. Nggak pernah bisa dibilang 100% benar. Karena ini tafsir. Oke? Kita hanya bisa ngelihat dari tanda-tandanya. Terus saya lanjutkan. Dalam Wahyu 1 ayat yang keempat. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Iya. Lihat ya. Dikatakan Asia kecil, ini adalah provinsi Kekaisaran Romawi kuno. Provinsi Kekaisaran Romawi kuno yang di dalamnya terdapat 7 kota. 7 kota ini melambangkan 7 jemaat. 7 jenis gereja. 7 kota yang disebut, Efesus dan sebagainya sampai Laodikia. Dalam ayat 11, Wahyu 1 ayat 11, katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini. Ketujuh jemaat. Ini apa aja? Ke Efesus, Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus. Jangan membuat malu kakak. Ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Iya, ini jadi Asia kecil, itu provinsi di Kekaisaran Romawi yang terdapat 7 kota itu yang melambangkan 7 jenis gereja. 7 jenis gereja, kita tahu gereja itu dibangun atas dasar Kristus yang adalah batu karang.
Amin. Gereja dibangun atas dasar Kristus yang dasarnya batu karang, bukan pasir. Gereja dibangun di atas dasar batu karang. Kita kembali ke ayat 4. Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ketujuh roh itu saudara bisa lihat di Yesaya 11 ayatnya kedua. Ketujuh roh saudara bisa lihat di Yesaya 11 ayatnya kedua. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan Tuhan. takut akan Tuhan. Itu ketujuh roh. Ketujuh roh ini melambangkan Kristus. Kristus adalah roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Dan ini ada pada Kristus yang harusnya ada juga pada gereja, yaitu saudara dan saya. Sekali lagi, harusnya kalau Kristus ada di dalam saudara, sekali lagi kalau Kristus ada di dalam saudara, harusnya saudara punya ketujuh roh ini. Saudara punya roh Tuhan, saudara punya roh hikmat, saudara punya roh pengertian, saudara punya roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Sampai sini masih bisa ngikutin? Ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oke. Ayat 6. Wahyu 1. Yang telah melepaskan kita oleh darahnya. Ayat 6. Terus. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oke. Amin. Menyatakan maksud dan tujuan pencurahan darahnya, yaitu mendirikan kerajaan imam. Tuhan mencurahkan darahnya demi mendirikan kerajaan imam. Dan Dia akan menjadi raja. Sedang kita akan menjadi imam-imamnya. Saya ulang, Dia menjadi raja. Dan kita juga akan menjadi imam-imamnya. Syarat menjadi imam yang utama, saudara harus lepas dari dosa. Bukan dengan kekuatan saudara. Bukan dengan kekuatan saudara. Dan dimulai dengan mentaati firman Tuhan. Saudara harus menyatu dengan Dia, mengizinkan pemerintahannya di dalam saudara, baru saudara bisa menjadi imam. Imam, simak baik-baik, imam adalah ekspresi Allah. Ekspresi Allah, gambar Allah yang rajani atau kerajaan yang artinya kedaulatan Allah. Jadi imamat yang rajani di 1 Petrus 2 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9, imamat yang rajani adalah kumpulan kaum bangsawan di mana Kristus menjadi pusat pemerintahannya. Kumpulan kaum bangsawan di mana Kristus menjadi pusat pemerintahannya. Dan siapapun yang mau masuk dalam pemerintahan harus merelakan diri diatur dan dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Siapapun yang mau masuk di dalam pemerintahannya harus rela dididik, dibentuk oleh kuasa firman-Nya. Kalau saudara nggak mau dibentuk, nggak mau diatur, mau hidup suka-suka, saudara nggak bakal bisa jadi imam.
Nggak akan. Saudara mau sesibuk apapun menyibukkan diri saudara dengan Tuhan, kalau saudara nggak mau diatur, tetap saudara nggak bisa jadi imam. Imam harus tunduk kepada imam besarnya. Taat kepada firman-Nya. Ketaatan bukan hasil upaya kita, melainkan diawali dengan kemauan yang amat mendesak untuk menjadi taat kepada Roh-Nya yang menuntun saudara pada kesempurnaan. Saudara harus punya kemauan untuk tunduk kepada firman, supaya saudara mau menjadi sempurna. Simak ya, Yesus telah mati menanggung apa yang dia tidak buat. Yesus telah mati menanggung apa yang dia tidak buat. Tapi apa yang kita buat, supaya saudara tidak berbuat apa yang dia tidak mau saudara buat. Bisa terima gak? Dia mati menanggung apa yang tidak dia buat, tapi apa yang kita buat. Supaya saudara tidak mati karena perbuatan saudara. Supaya saudara tidak membuat lagi apa yang tidak mau Tuhan, yang Tuhan tidak mau saudara buat. Itu kuncinya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi, di sini saudara lihat, dia tertikam karena pemberontakan kita. Karena perbuatan kita. Dia mengalami masalah, bukan karena perbuatannya, tapi karena perbuatan kita. Simak ya, simak. Saya minta saudara simak baik-baik. Hanya orang yang telah menyadari pengorbanan Yesus yang tidak berbuat apa yang tidak seharusnya kita buat. Kalau saudara menyadari pengorbanan Yesus, saudara tidak akan berbuat yang seharusnya saudara tidak buat. Tidak akan buat, saudara. Yang seharusnya. Bingung saya. Jadi gini, hanya orang yang telah menyadari pengorbanan Yesus yang tidak berbuat apa yang seharusnya tidak dibuat. Apa yang tidak seharusnya kita buat, yang tidak seharusnya kita buat, kita sadari, tidak lagi kita buat. Tuhan tidak suka, jangan dibuat. Tuhan suka, silakan Tuhan saudara buat. Tapi yang Tuhan gak suka, jangan pernah dibuat. Kalau saudara sampai pada tingkat kesadaran itu, tingkat kesadaran pengorbanan Yesus, saudara tidak akan berbuat yang Tuhan tidak mau saudara buat. Saudara harus sampai ke tingkat kesadaran itu. Dengan tujuan kita menyadari dan kita tidak berbuat lagi. Ini saudara mengalami kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari segala sesuatunya. Termasuk kemerdekaan dari sakit penyakit. Lah Pak, saya sakit Pak, saya masih sakit sampai hari ini. Percayalah, suatu hari saudara tidak akan mengalami sakit penyakit begitu saudara berjumpa dengan Tuhan. Kesembuhan itu ada dua. Kesembuhan ada dua. Satu, kesembuhan sempurna. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Saudara sembuh total dari semua sakit. Di situ dibilang tidak ada tangisan, tidak ada air mata lagi. Ya, kedua, kesembuhan badani selama di dunia. Kalau saudara mau sembuh di dunia,
dan sembuh total di surga, saudara harus sembuh batinia lebih dulu. Sembuh dulu batiniamu. Engkau tidak mau menjamah apa yang Tuhan tidak mau jamah. Engkau tidak mau buat apa yang Tuhan tidak mau buat. Baru engkau sembuh. Banyak orang pingin sekali mengalami kesembuhan. Pingin sekali mengalami kesembuhan. Tapi tidak mau mengalami perubahan. Kesembuhan yang paling dasar, adalah kesembuhan batinia kita. Di mana kita berubah menjadi seperti Yesus setiap hari. Berubah terus menjadi seperti Yesus setiap hari. Saudara masuk di dalam pengenalan, saudara menyatu dengan Dia, saudara merasakan kasih-Nya, tuntunannya, sampai saudara tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi, sampai saudara tidak berbuat dosa lagi. Simak ya, pernyataan saudara di dalam Dia. Saudara menyatu dengan Dia. Saudara di dalam Dia adalah penyatuan saudara dengan Dia. Alkitab menyatakan rohnya ada di dalam saudara. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lihat ya, saudara ada di dalam Tuhan enggak? Ada di dalam Tuhan enggak? Menuruti firman-Nya. Saudara enggak nurutin firman? Sorry, maaf saya bilang, kita belum di dalam Tuhan. Benar gak sih firman Tuhan bilangnya gitu? Ya, saudara masih hidup suka-suka, saudara masih berantakan hidupmu. Saya bilang, saudara belum di dalam Tuhan. Saudara hanya percaya kepada Tuhan, tapi belum di dalam Dia. Ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya, barang siapa ada di dalam Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Dia hidup. Kata di dalam artinya saudara rela diri diatur oleh rohnya. Rohnya ada di dalam saudara, dan rohnya itu menuntun saudara keluar dari siapa kita. Masuk ke dalam pribadi yang baru, siapa Dia. Keluar dari diri kita, keluar dari siapa kita, masuk ke dalam pribadi yang baru, namanya siapa Kristus. Secara daging, saudara terlihat seperti diri saudara. Paulus berkata, daging, iya benar, dia adalah Paulus, tapi secara roh, udah Kristus. Ini yang kita gumuli setiap hari. Kalau saudara nggak pernah bergumul soal kekudusan, saya bilang, saudara belum di dalam Tuhan. Saudara hanya sebagai orang percaya, tapi bukan orang yang menyerah kepada Tuhan. Berbeda luar biasa antara percaya dan mempercayakan. Berbeda sekali. Saya percaya sama istri saya. Tapi gimana? Saya percaya sama dia. Tapi kalau saya tidak mempercayakan diri saya kepada dia, tidak pernah akan terjadi perkawinan. Betul lah? Saudara percaya nggak sama Tuhan? Percaya nggak? Saya tanya, saudara mempercayakan diri nggak kepada Tuhan? Kalau saudara mempercayakan diri, saudara rela diatur oleh Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Lihat ya, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ada pribadi lain yang ada di dalam aku. Saudara menyadari nggak ada pribadi Allah di dalam saudara? Sekali lagi, ada pribadi Allah di dalam saudara yang harus saudara respect dan hormati. Saudara sadari nggak itu? Ada pribadi lain di dalam saudara yang harus saudara takuti, saudara respect, saudara hormati. Kalau saudara nggak sampai ke tingkat itu, saudara akan hidup sembrono. Sembrono. 2 Korintus 4 ayat 7. Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iya, ada sesuatu di dalam aku yang membuat aku kuat menghadapi segala sesuatu. Secara manusia, aku nyerah. Tapi ada kekuatan di dalam aku yang berkata, terus maju, terus maju, terus maju. Saudara, saya ingetin ya, orang yang ada roh Allah di dalam dia, dia tidak pernah menyerah dengan keadaan, tapi dia berserah dengan Tuhan. Orang yang percaya ada roh Allah di dalam dia, tidak pernah menyerah dengan keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini nyerah sama keadaan. Gue udah nyerah. Capek gue sama suami. Capek gue sama istri gue. Capek gue sama anak-anak gue. Capek sama banyak hal. Capek hidup susah. Capek gak punya uang. Capek ini, capek itu, capek ini, capek itu. Saya bilang ya, kalau ada roh Allah, engkau tidak pernah akan jadi lelah. Tidak akan pernah menjadi lelah. Bapak pernah lelah nggak? Pernah dong. Jujur, tadi siang aja saya masih ngobrol sama istri saya. Kalau nggak ada roh Allah, udah nyerah kita. Masalah itu bertubi-tubi. Sesuatu yang tidak seharusnya kita tanggung, kita harus tanggung. Itu nggak nyaman. Kadangkala Tuhan mengizinkan di posisi tidak nyaman. Tujuannya hanya satu. Supaya engkau mencari kenyamanan di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mencari kenyamanan di dalam Tuhan, engkau tidak akan mendapat kenyamanan selama engkau di dunia. Benar. Engkau akan panik terus dalam banyak hal. Panik terus. Minyak habis aja panik. Pagi-pagi, istri saya bilang, yuk saya mau ke pasar, mau beli ini, beliin saya ini dong, ini, ada list. Ada list. Oke, sampai di Alfa, saya ngeliat ada apa nih rame, ngantri, mak-mak semua. Antri rame, ternyata turun, minyak berapa box, 40 kalau nggak salah. Itu udah ngantri panjang. Kasir cuma satu. Kasir cuma satu. Bisa bayangin, saya udah panjang antrinya. Begitu sampai di depan, saya bilang, daripada gue cuma beli ini doang, gue beli minyak juga sekalian. Akhirnya saya ikut juga beli minyak. Kenapa? Gue capek-capek ngantri, gue kagak beli minyak. Akhirnya gue beli minyak juga. Perhatikan ya, so perhatiin ya. Minyak mahal, cabai mahal. Semua akan jadi mahal. Nggak akan yang turun cuma hujan. Nggak ada harga yang turun cuma hujan. Yang lain naik. Orang Tuhan udah bilang kok. Tuhan udah bilang, secupak gandum, sedinar. Semua akan jadi mahal. Nah, saudara bersiap nggak masuk dalam situasi yang sulit dan genting ini? Gimana caranya saudara mendekat sama Tuhan dan mendapat kenyamanan dari Tuhan? Oke, terus lanjutkan ayat 8.
2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Berapa banyak dari kita udah habis akal? Biasanya kalau udah habis akal, putus asa. Tapi Paulus bilang, aku habis akal, tapi aku tidak mau menyerah. Aku tidak pernah putus asa. Berapa banyak dari kita putus asa? Ketika akal habis, putus asa. Percayalah, akal kita habis, Tuhan tidak pernah kedodoran untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah lelah untuk menghampiri dan menolong saudara. Asal satu syaratnya, lu cari Tuhan dah. Terus lanjutkan ayat 9. 2 Korintus 4 ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Lihat ya, dianiaya tapi nggak ditinggalin sendirian. Terus kami dihempaskan namun tidak binasa. Lihat, dihempas namun tidak binasa. Saya bilang ya, ini pribadi yang luar biasa. Paulus ini pribadi yang luar biasa. Begitu menyerahnya dia sama Tuhan, sampai dia bilang, aku rela mengalami segala hal demi Kristus. Kenapa? Karena aku tahu aku tidak pernah ditinggal. Terus 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini perkataan yang sangat indah. Menurut saya loh, sangat indah. Kalau saudara bawa kematian Yesus, saudara mati dari kedagingan saudara, mati dari keinginan saudara, saudara akan membawa kehidupan Kristus. Saudara tidak akan pernah membawa kehidupan Kristus kalau saudara tidak pernah membawa kematian Kristus. Kalau saudara benar-benar mau hidup, saudara harus mati dulu. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Kalau saudara benar-benar mau hidup, harus mati. Terus 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Iya. Supaya hidup Yesus nyata di dalam kami. Terus 2 Korintus 4 ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Luar biasa loh. Maut giat di dalam saya. Maut giat di dalam saya. Supaya hidup giat di dalam saudara. Mau mati gak demi Tuhan? Mau mati gak buat Tuhan? Mau mati gak buat Tuhan? Mau? Saudara akan membawa kehidupan kepada orang-orang di sekitar. Kalau saudara benar-benar mati buat Tuhan. Terus lanjutkan 13. 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iya. Kami percaya. Kami percaya. Percayanya itu harus diungkapkan. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan perkataan. Terus 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Iya. Saudara kan bawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Kalau saudara mati bersama Tuhan. 15. 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saudara lihat ya, makin banyak orang diberkati dengan hidupmu, semakin kau bisa bersyukur.
Semakin banyak orang diberkati dengan hidupmu, semakin limpah engkau dengan ucapan syukur. Terus, ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Lihat ya, semakin hari manusia batinia kita semakin tertunduk. Tapi manusia roh jasmani kita semakin tertunduk. Tapi manusia batinia harus makin tegak. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ya, semakin merosot itu udah pasti. Kita kemakan sama waktu. Kita kemakan sama waktu. Tapi iman kita itu harus bertumbuh. Tidak dimakan oleh waktu. Iman kita tidak dimakan oleh waktu. Terus ayat berikutnya 17. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lihat, kalau saudara mengerti tentang Tuhan, apa yang saudara alami selama di dunia ini, tujuannya hanya satu, kemuliaan kekal yang Tuhan persiapkan buat saudara. Kemuliaan Tuhan, gak ada yang lain kok, kemuliaan aja yang Tuhan lagi persiapkan buat saudara. Tuhan tahu ya, saya lagi kesusahan. Tuhan bilang, cari aku. Aku sumber keberkat, aku sumber kelimpahannya. Tuhan, aku lagi sakit, cari akulah penyembuh. Cari aku, dalam segala hal engkau cari Tuhan. Dalam segala hal, engkau tidak pernah dikecewakan. Terus 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berapa banyak dari kita sekarang memperhatikan yang kelihatan? Kita tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Ingat, yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan kekal. Berapa banyak dari kita mempersiapkan yang kekal, bukan mempersiapkan yang tidak kekal. Berapa banyak dari kita mempersiapkan kekekalan? Kenapa saudara harus berubah? Kenapa saudara harus berubah? Karena saudara ingin hidup kekal. Kenapa saudara harus berubah? Karena saudara mempersiapkan kekekalan. Saya selalu bilang sama saudara, jangan perhatikan hidupmu saja, tapi perhatikan kematianmu. Kemana engkau pergi setelah engkau mati? Mujizat dan sebagainya disebut tanda, sign. Itu bukan destiny, itu sign, itu tanda. Bukan tujuan. Saudara lihat keluar dari sini ada pelang jalan, betul nggak? Pelang jalan, tulisnya apa? Balap sepeda. Apa begitu saudara nyampe di pelang itu, saudara bilang, nah inilah tujuannya. Bukan. Tujuannya ya di sana. Saudara mau kemana? Saudara mau velodrome, ya ke sana. Itu tujuannya. Itu bukan destiny-nya, itu tandanya. Tapi sayang, orang Kristen hari ini yang dikejar tanda. Bukan tujuan. Tanda itu mengarahkan saudara pada tujuan. Oke, sampai sini bisa ngerti? Ayat 7, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, iya, amin. Lihat ya, kitab ini mewahyukan tentang Kristus dalam dua aspek. Ada dua aspek. Aspek pertama, dia akan datang dengan diam-diam, seperti pencuri. Wahyu 3 ayat 3, Wahyu 16 ayat 15. Catat aja, Wahyu 3 ayat 3, Wahyu 16 ayat 15.
Matius 24 ayat 36, 43. Dan aspek kedua, dia datang dengan terbuka dan semua mata akan melihat dia. Aspek pertama, dia datang diam-diam. Aspek kedua, dia datang dengan terbuka. Semua mata akan melihat dia. Matius 24 ayat 30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Waktunya kita tidak tahu, tapi faktanya nanti kita akan melihat kedatangan dia. Pertanyaannya, apakah saudara orang yang dijemput ataukah saudara orang yang tertinggal? Itu ditentukan dari cara hidupmu mulai hari ini. Cara hidupmu mulai hari ini. Wahyu adalah aspek pertama, dia akan datang dengan diam-diam seperti pencuri, kita nggak tahu waktunya. Yang kedua, dia datang dengan terbuka dan semua mata akan melihat dia. Bisa kan saudara bayangin begitu ada di awan-awan bunyi sangkakala, orang-orang benar terangkat, orang-orang benar itu terangkat, hilang. Semua bangsa pasti akan meratap. Ternyata dia Allah yang benar. Di sini waktunya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Amin. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lihat, Allah itu Alfa dan Omega, kekal dan maha kuasa. Dia yang memulai, dia yang menutup. Sekali lagi, dia yang memulai, dia yang menutup. Untuk merampungkan kehendak kekekalannya. Untuk merampungkan kehendak kekekalannya. Kitab Kejadian, dia sebagai Alfa. Kitab Wahyu, dialah Omega. Apa yang dimulai, pasti semuanya pasti digenapi. Apa yang dia sudah mulai, pasti semua dirampungkan di Yerusalem baru. Seharusnya, saudara mengarahkan hidup saudara ke Yerusalem baru. Seharusnya ke situ. Bagaimana cara engkau hidup, bagaimana cara engkau bekerja, bagaimana engkau berjalan, seharusnya menuju ke Yerusalem baru. Kalau tujuanmu bukan Yerusalem baru, berarti tujuanmu masih sesat. Saya ulang, kalau tujuanmu belum Yerusalem baru, tujuanmu kaya, banyak duit, anak-anakmu diberkati, saya bilang, itu pertujuan yang masih sesat, tujuan duniawi. Bagaimana caranya engkau hidup benar, anak cucumu diberkati, anak cucumu juga hidup benar. Itu tujuan kita. Setiap orang bersentuhan dengan kita juga mengalami Tuhan. Sekali lagi, setiap orang bersentuhan dengan saudara juga mengalami Tuhan. Saudara harus mengarahkan tujuan saudara, bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat sampai kekekalan. Bukan sekedar langit baru, bumi baru. Tapi saudara harus masuk ke dalam kemuliaan Yerusalem baru. Saya ulang, bukan hanya langit baru, bumi baru. Tapi saudara harus masuk dalam kesempurnaan, yaitu Yerusalem baru. Kitab ini tersusun, maaf. Tulisan saya jelek. Ada yang mau bantu tulisin? Hah? Begitu disuruh tulisin, ngakunya jelek. Begitu nggak disuruh tulis, ngakunya bagus. Kitab ini, kitab Wahyu,
tersusun dari 4 visi utama. 4 visi utama. Yang pertama, 4 visi. 4 visi. Kecil ya? Kecil? Kecil. 1, visi tentang gereja. Visi tentang gereja di pasal 1 sampai dengan pasal 3. Pasal 1 sampai dengan pasal 3. Itu visi tentang gereja. Ada 7 gereja di situ. Kedua, visi tentang nasib dunia. Nasib dunia ada di pasal 4 sampai pasalnya ke-16. Ketiga, visi tentang Babel. Visi tentang Babel itu ada di pasal 17 sampai dengan pasal 20. Keempat, visi Yerusalem baru. Yerusalem baru. YB aja ya. Pasal 20 sampai 22. Kitab ini dibagi atas 4 visi. Yang pertama visi tentang gereja, pasal 1 sampai pasal 3. Visi tentang nasib dunia ada di pasal 4 sampai pasal 16. Visi tentang Babel itu pasal 17 sampai 20. Siapa Babel? Siapa Babel? Nanti kita pelajari siapa itu Babel. Bagi yang pernah ngobrol sama saya, saudara udah tahu. Babel besar itu Amerika. USA. Itu Babel besar. Dia melacur. Kenapa? Karena semua keuangan dunia ada di sana. IMF, World Bank, semua diatur di sana. Dan dia membuat melacur orang-orang. Jadi konsumtif. Ikut ilah zaman. Nanti kita pelajarin mengenai Babel. Babel itu artinya apa? Babel, ada yang tahu artinya apa? Babel bukan Bangka Belitung, bukan. Babel apa? Artinya kacau. Babel itu artinya kacau. Keempat, visi tentang Yerusalem baru. Pasal 20 sampai 22. Oke. Saya mula-mula Yohanes mendengar suara. Mula-mula Yohanes mendengar suara. Saudara lihat ayat 10. Wahyu 1 ayat 10. Ini luar biasa. Ini kuat nggak? Kalau bicara soal 7 gereja, pasti saya pakai ini. Pasti pakai ini, karena itu ada tahun-tahunnya. Gereja Efesus dari tahun berapa sampai tahun berapa, Laodikia tahun berapa, lihat visi, ciri-cirinya apa. Saudara akan lihat nanti. Ya. Mula-mula, Wahyu 1 ayat 10. Yohanes mendengar. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkala. Ayat 11, sangkakala. Jangan permalukan kakak. Baca. Wahyu 1 ayat 11 katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaah ini. Ke Efesus, Jemaat, bukan jemaah. jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, Pergamus. Pegangan dulu, pegangan. Udah gitu.
Pergamus, Ah, ke Tiatira, ke Sardis, Sardis bukan Sardi. terus ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dekia. Ayat 12. Ayat 12. Wahyu 1 ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Lihat ya, ini luar biasa. Chris, coba kamu panggil nama Sardi gitu. Kak Sardi gitu. Kamu diem, Kak Sardi, dengar gak? Dengar? Enggak dengar. Dengar? Lah kamu jangan nengok saya, kamu berpaling apa gitu. Berpaling, baru ngelihat, betul gak? Betul gak? Begitu kamu berpaling, kamu baru ngelihat, oh ternyata yang manggil saya Rizka. Ya, yang manggil saya Rizka, ternyata. Oh sosoknya seperti ini, gitu. Nah dia baru ngelihat, kalau engkau tidak memperbaiki posisimu, saya ulang sekali lagi, kalau engkau nggak memperbaiki posisimu, engkau tidak pernah akan melihat. Saya di sini, kamu manggil saya. Saya nggak bakal pernah melihat Rizka. Kenapa? Karena saya tidak memperbaiki posisi saya. Begitu saya memperbaiki posisi saya, baru saya bisa lihat. Ngerti nggak sih apa maknanya? Ngerti nggak? Saudara tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan, kalau saudara nggak perbaiki posisimu hari ini. Jangankan ngelihat Tuhan, Pak, dengar firman aja nggak mau. Saya bilang ya, you tidak dengar firman Tuhan, you mengabaikan firman Tuhan, you jangan harap ketemu Tuhan. Gampang nggak? Jelas Yohanes bilang gitu. Begitu dia dengar suara itu, dia langsung berpaling. Baru dia lihat ke-7 kaki dian. Mula-mula Yohanes mendengar suara, kemudian dia berpaling untuk mendengar suara itu. Dari mana suara itu? Baru saudara bisa lihat. Saudara harus perbaiki posisimu. Sudut pandangmu harus benar. Orang Kristen perlu buka telinga. Betulkan posisinya di hadapan Tuhan. Baru bisa melihat visi tentang kekekalan. Saudara tidak pernah bisa melihat visi tentang kekekalan. Ada apa di balik kubur? Kalau saudara tidak pernah mau dengar suara Tuhan. Nggak pernah mau berbalik kepada Tuhan. Nggak pernah mau memperbaiki posisi kita di hadapan Tuhan. Jangan berharap engkau tahu apa yang akan terjadi di balik kubur. Mati masuk surga, Pak. Enak aja loh. Lu hidup sembarangan mau masuk surga. Nggak bakal. Yesaya 65 ayat 12. Yesaya 65 ayat 12. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Lihat ya, serem nggak? Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Terus? Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Terus? Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku. Dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Kamu lebih menyukakan apa yang menyakiti hatiku. Berapa kali saya bilang sama saudara, sorry, maaf. Percuma kita pelayanan. Misalnya pemain musik, habis main musik keluar. Buat apa? Ketika Tuhan berbicara. Itu puncaknya. Sekali lagi, lihat ya di sini. Aku memanggil. Ketika aku berfirman. Ketika aku berbicara. Kamu gak mau dengar. Buat apa?
Dampaknya apa? Ketika kamu tidak mau dengar firman Tuhan, kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kamu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu nggak tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang enggak. Saya tadi pagi, begitu saya baca di Wahyu 1 ayat 10 ini, Yohanes dipanggil, dia langsung berbalik. Nah sekarang kita berbalik nggak untuk bertobat? Ketika kita sudah dengar suara Tuhan. Kita berbalik nggak untuk memandang Tuhan? Kita berbalik nggak? Balik nggak posisi kita? Kalau kita nggak mau berbalik posisi kita, tadinya kita berjalan sama dunia, begitu Tuhan panggil kita berbalik, kita ikut Tuhan. Baru kita bisa melihat visi tentang kekekalan. Baru saudara bisa melihat apa yang akan terjadi di balik kubur. Ayat 13. Yesaya 65 ayat 13. Jangan banyak-banyak. Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 3 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13. Apa? Iya. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seseorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ikat pinggang ada di mana sih? Di pinggang. Betul? Tapi dia pakai ikat pinggangnya di dada. Dia pakai ikat pinggang di dada. Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Hah? Karen? Nggak apa-apa, jawab aja. Nggak harus benar kok. Dan nggak bakal salah juga. Hah? Oke. Supaya Bu media. Kebenaran harus ada di dada, puji Tuhan. Terus, Rita? Benar. Sama, katanya. Sama, idem. Jawab paling gampang itu gampang. Idem. Ya, jadi gini. Dada itu melambangkan kasih. Dada itu perasaan. Saudara bisa lihat, ikat pinggang, seorang imam yang pakai ikat pinggang artinya dia bertugas. Sedang bertugas. Ikat pinggang, seorang imam yang pakai ikat pinggang artinya dia sedang bertugas. Tuhan pakai ikat pinggang di dada yang artinya kasih. Tuhan pakai ikat pinggang di dada artinya kasih. Ikat pinggang artinya bertugas. Gereja itu harus seperti Yesus. Dia yang bertugas merampungkan gereja dengan kasih ilahi. Ikat pinggangnya dari emas. Emas itu artinya Allah, keilahian. Ikat pinggang artinya bertugas. Dada itu tandanya kasih. Dia bertugas merampungkan gereja dengan kasih ilahi. Gereja siapa? Kita. Dia lagi bekerja nih di sini. Saudara sadar gak? Dia lagi bekerja di dalam Bu Filida. Untuk merampungkan kasihnya ke dalam Ibu Filida. Supaya apa? Supaya Ibu Filida berubah menjadi seperti dia. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasihnya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai yang kalau tidak sudah beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. I give you rest, kata Tuhan.
Aku akan memberi kamu kelegaan. Artinya kau tidak berusaha dengan kekuatanmu sendiri, tapi Allah yang menggerakkan di dalammu, Dia yang memberi kekuatan kepadamu sampai kau berubah. Syaratnya satu, biarkan dirimu diubah sama Dia. Dan Dia sedang merampungkan kasih-Nya di dalam saudara dan saya. Keluaran 28 ayat 4, ikat pinggang artinya bertugas. Keluaran 28 ayat 4, inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada ragingnya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Kalau dia bertugas, dia harus pakai ikat pinggang itu. Dan dia pakai di dada, artinya apa? Dia mengasihimu dan dia akan merampungkan engkau sampai engkau menjadi sempurna, sama seperti Dia sempurna. Engkau akan ngalamin perubahan asal engkau mau siap dibentuk sama Dia. Sadar nggak saudara, dia gas sampai sekarang. Hari ini, saat ini, detik ini, dia lagi bertugas mengubah hidup saudara. Dengan apa? Dengan kasih-Nya. Engkau akan diubah bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Dia. Amin. Amin. Lihat ya. Kaki Dian, Yesus ada di tengah-tengah. Yesus berjalan di tengah-tengah kaki Dian itu. Kaki Dian ini siapa? Ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan malaikat ketujuh jemaat artinya utusan buat ketujuh jemaat. Jika engkau bersalah, Tuhan akan terus mengingatkan engkau. Jika engkau terus mengikuti kesalahanmu, engkau akan kehilangan kepekaan akan perasaan Allah. Saya ulang, jika engkau hari ini bersalah, Tuhan akan berbicara. Fran, salah Fran. Fran respon, dia berubah. Dia akan lebih peka lagi. Nanti akan lebih peka lagi sama suara Tuhan. Tambah hari dia akan tambah peka. Tapi kalau dia nggak respon, dia kehilangan kepekaan suara Tuhan. Oke. Ketujuh bintang itu ketujuh malaikat. Ketujuh utusan. Ketujuh utusan. Ketujuh kaki Dian, terus? Dan ketujuh kaki Dian ialah ketujuh jemaat. Ketujuh kaki Dian adalah ketujuh jemaat. Tuhan mau gerejanya bercahaya. Rampung dalam Yerusalem baru. Gereja itu terbentuk dari sifat dan karakter Allah. Saya ulang sekali lagi. Gereja itu terbentuk dari sifat dan karakter Allah. Pada akhirnya, gereja itu harus serupa dengan Allah. Saya ulang, pada akhirnya gereja harus serupa dengan Allah. Tapi kalau gereja tidak serupa dengan Allah, Tuhan menegur ketujuh jemaat itu. Tuhan mengingatkan gereja supaya gereja kembali ke jalan Tuhan. Gereja harus mendengar, merubah tempat berdirinya. Sekali lagi, gereja, yaitu saudara dan saya, harus mendengar dan merubah cara berdiri saudara, tempat berdiri saudara, dan merubah sudut pandang saudara. Saudara harus melihat Tuhan terus menerus. Kolose 3 ayat 1-3. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas Dia, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, terus kamu cari dong perkara di atas,
cari perkara di atas, bukan perkara di bumi. Terus, karena kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Siapa di sini sudah dibangkitkan? Siapa di sini sudah hidup baru? Sudah hidup baru? Semua? Berarti saudara sudah tidak pusing dengan apa yang ada di dunia. Saudara harus cari perkara-perkara di atas, di mana Yesus hidup. Di mana Yesus duduk. Terus lanjutkan. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan ini yang susah, di bumi. merubah pola pikir kita dari yang di dunia, kita arahkan ke sana. Itu susah luar biasa. Terus? Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di Kalau dalam kamu Allah. belum mengarahkan pandanganmu dan pikiranmu ke atas, kamu belum mati. Kalau kamu sudah mati, kamu sudah mengarahkan pandanganmu ke atas. Nah, sampai ke tingkat kematian daging. Ini yang saya bilang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Wahyu 1 ayat ke-14. Wahyu 1 ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Waduh. Waduh, rambutnya putih. Putih artinya berhikmat. Ya, itu Bu Esther berhikmat itu. Rambut putih itu tanda berhikmat. Tuhan penuh dengan hikmat. Tuhan penuh dengan hikmat. Matanya bagaikan nyala api. Apa artinya? Ada yang bisa tahu? Matanya kayak nyala api. Apa yang tahu? Ada yang tahu? Bu Yeti tahu? Hah? Kuasa. Oke, terus ada lagi? Bu Yeti, nyalanya bagaimana nyala api? Ada tahu? Oke, enggak apa-apa. Matanya bagaikan nyala api, artinya menyelidiki dan memeriksa untuk menjatuhkan hukuman. Dengar sekali lagi, matanya bagaikan nyala api. Dia selidiki saudara. Sampai kedalaman hati saudara. Untuk menjatuhkan hukuman. Api itu tanda hukuman. Hati-hati dengan hidup saudara. Sekali lagi, hati-hati dengan hidupmu. Ayat 15. Wahyu 1 ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Waduh. Lihat ya di sini. Begitu Yohanes ngelihat, dia bilang apa? Wah, kakinya itu bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Tembaga itu tanda penghukuman. Tembaga itu tanda penghukuman. Nyala api artinya perjalanan hidup dia. Dia berjalan selama di dunia ini. Sudah teruji. Dia menjadi pokok keselamatan. Dan dia berhak untuk menjatuhkan hukuman. Dia sudah teruji sebagai sosok yang setia, taat sampai mati. Oleh sebab itu, Allah meninggikan dia. Dan dia berhak untuk menjatuhkan hukuman. Suaranya, lihat di sini, suaranya bagaikan desau air bah. Kalau saudara dengar desau air bah, itu bicara soal apa? Apa? Mungkin saudara bilang, kuasa. Iya, betul, kuasa. Bicara soal apa lagi? Wibawa dan kuasa. Jadi firman Tuhan itu berwibawa. Firman Tuhan juga berkuasa. Sekali lagi saya ulang, firman Tuhan itu berwibawa dan firman Tuhan
kuasa. Coba lihat. 2 Timotius 3 ayat ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, semua yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, mengkoreksi orang, terus untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki semua tingkah laku kita yang gak beres. Terus dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Ini tujuan dari perkataan Allah yang seperti desau air bah. Punya wibawa, punya kuasa mengubah hidupmu. Hidup kita yang berantakan itu berubah sedikit demi sedikit, bergeser sampai kita menjadi seperti Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan suaranya bagaikan desau air bah. 1 Korintus 4 ayat ke-20. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah juga terdiri bukan dari perkataan saja, tapi kuasa. Begitu saudara mengalami kerajaan Allah, saudara harus mengalami transformasi, perubahan hidup saudara. Dari manusia daging menjadi manusia roh. Oke. Ini kita baru sampai di Wahyu 1 ayatnya ke-16. Terus ayat 16, Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Iya. Saudara perhatikan ya, di Kidung Agung 5 ayatnya ke-16. Mulutnya manis, perkataannya manis. Terus lihat Kidung Agung 5 ayat 16. Kidung Agung 5 ayat 16, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Lihat ya, ini orang yang jatuh cinta sama Tuhan begini. Perkataannya itu manis. Walaupun saudara ditegur, saudara baca firman, saudara harus berubah, saudara baca itu, saudara malah menggebu-gebu di dalam Tuhan. Kenapa? Saudara mengalami perkataan yang manis. Perkataannya manis. Segala sesuatu yang ada padanya menarik. Pertanyaan saya sama saudara, seberapa menariknya Tuhan di mata saudara? Seberapa menariknya Tuhan di mata saudara? Apakah Willy lebih menarik daripada Tuhan? Apakah Michael lebih menarik daripada Tuhan? Apakah Tuhan jauh lebih menarik dari apapun yang ada di dunia? Kalau saudara sudah sampai ke tingkat ketertarikan yang amat sangat dengan Tuhan, saudara siap-siap dijemput di awan-awan. Saudara siap dijemput di awan-awan. Lihat ya, perkataannya manis. Lukas 4 ayat 22 juga gitu. Firman Tuhan itu manis kayak madu, tapi juga tajam seperti pedang bermata 2. Perkataan Tuhan manis seperti madu, tapi juga tajam seperti pedang bermata 2. Perkataan Tuhan itu manis, mengobati. Dan perkataan Tuhan juga tajam, menanggulangi. Simak. Perkataan Tuhan manis, mengobati. Tapi perkataan Tuhan juga tajam, menanggulangi. Apa yang ditanggulangi? Daging kita. Keinginan-keinginan duniawi kita harus ditanggulangi. Harus dirubah. Gereja itu adalah ekspresi Kristus yang harus berjalan berdasarkan kehendak terang Tuhan. Harus berjalan berdasarkan kehendak terang Tuhan. 7 gereja ini melambangkan perkembangan gereja dalam ke-7 tahap. Ke-7 tahap
Dari tahap 1 Efesus, terus naik ke tahap 2 Laodikia. Gereja bergeser terus, bergeser terus, bergeser terus, bergeser terus. Sampai gereja hari ini rusak. Kenapa? Gereja hari ini sudah ikut dalam perkembangan zaman. Saya sampai kaget lihat gereja metaverse. Sungguh saya kaget. Orang pakai kacamata begitu, terus tangannya gini-gini, pakai celana pendek, terus menyapa-nyapa. Serem loh lihat tuh. Bener serem. Sehebat apapun teknologi, tidak boleh menggantikan hadirat Tuhan di situ. Oke, sampai sini ngerti? 7 gereja melambangkan perkembangan 7 gereja, perkembangan gereja dalam 7 tahap. Ke-7 tahap. Tahap pertama itu gereja Efesus. Ini mungkin saya buka sedikit dulu ya. Kita akan bahasnya nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan bahas lagi ke-7 jemaat ini. Gereja Efesus. Efesus. Ini artinya yang diidamkan. Diidamkan. Diidam-idamkan. Efesus artinya yang diingini Tuhan. Tapi sayang kehilangan kasih yang semula. Ya. Kita bahasnya minggu depan. Ini terjadi 70 Masehi sampai 160 Masehi. Karena kehilangan kasih mula-mula, muncullah gereja Smyrna. Muncul gereja Smyrna yang artinya mur atau penderitaan. Saya bilang ini zaman martir. Ini gereja zaman martir. Gereja zaman martir. Ini 160 Masehi sampai dengan 324 Masehi. Smyrna, ini gereja martir. Oke. Yang ketiga, ini kita bahasnya minggu depan ya. Minggu depan, nggak tahu kapan. Ketiga, Pergamus. Pergamus. Itu artinya kawin dengan dunia. Kawin, KWN aja ya. DGN, dunia. Pergamus itu artinya kawin dengan dunia. Ini terjadi ketika kekristenan sudah menjadi institusi rohani. Udah muncul sistem paus, gereja sudah tidak teraniaya lagi, terjadilah Pergamus. Ini tahun 324 Masehi sampai abad ke-6. Di abad ke-6 muncul, lahir satu agama lain. Kenapa? Itu terjadi karena kejatuhan gereja. Lahir abad ke-6. Nggak usah saya ngomong. Agama. Nggak usah saya ngomong. Sudah tahulah semua. Lahir tahun 590 sekian. Itu lahir agama yang baru. Kenapa? Karena ini buah dari kejatuhan gereja. Saudara lihat ya, perhatiin. Abis ini saya amin nih, cuma 3 dulu nih. Minggu depan atau kapanpun saya nggak tahu, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Lihat ya. Pertama, kehilangan kasih mula-mula. Saudara menggebu-gebu di dalam Tuhan, lama-lama kendor, loyo. Begitu udah loyo, saudara masuk ke sini. Saudara mulai menderita di situ. Mulai mengalami banyak masalah.
Kemudian saudara akhirnya, karena saudara sudah kehilangan kasih mula-mula, akhirnya saudara kawin dengan dunia. Ini semua sebab akibat. Kawin dengan dunia abad ke-6. Nanti muncul lagi gereja-gereja lain. Muncul perang salib segala macam. Sampai di ujungnya, sampai hari ini. Sampai hari ini, kita hidup di gereja Laodikia. Gereja yang memperkayakan diri. Gereja cari duit. Gereja memperkayakan diri. Gak pusing dengan yang lain. Yang penting banyak jemaat, banyak pemasukan. Begitu jemaat pindah, lu curi jemaat gue. Itu gereja bukan pusing sama jiwa, pusing sama duit. Itu muncul di Laodikia hari ini. Sampai Tuhan bilang, aku ketuk pintu. Gak dibukain. Benar gak? Tuhan bilang gitu. Tuhan ketuk pintu, gak dibukain. Kenapa? Di dalamnya banyak harta. Kelihatannya gereja menyembah Tuhan, gereja melayani Tuhan. Sebenarnya Tuhan bilang itu melayani kekayaan. Dan itu terjadi. Laodikia, gereja hari ini. Saya punya kerinduan satu. Kita tidak memperkaya diri. Tapi kita memperkaya jemaat dengan kebenaran. Supaya saudara benar-benar jadi orang yang bisa terangkat. Saya nggak akan melanjutkan ini dulu. Nanti kita lanjutkan kapan ada waktu. Tuhan berkati.